رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الكريم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. أما بعد، اللهم ارفعنا بالقرآن، اللهم انفعنا بالقرآن، اللهم علمنا القرآن. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Kembali ikhwafillah, dimanapun berada, kita dipertemukan kembali oleh Allah di 10 malam terakhir ini, di mana Rasulullah SAW mengatakan iltamisuha, jagalah Lailatul Qadar di 10 terakhir malam Ramadan. Lailatul Qadar tidaklah seseorang dipertemukan lalu ia melaksanakan qiyam salat malam di malam itu kecuali Allah mengampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Mudah-mudahan di Ramadan kali ini, di 10 terakhir ini, Allah pertemukan kita dengan Lailatul Qadar. Kembali kita akan melanjutkan tadabbur Quran kita dari surah Al-Isra, surah Bani Israel, surah yang paling banyak bercerita tentang Quran, surah yang menceritakan, menubuatkan, menjanjikan kemenangan Baitul Maqdis dan kehancuran mereka hari ini, para penjajah Yahudi, penjajah Zionis. Mudah-mudahan Allah segerakan kemenangan Baitul Maqdis dan Allah segerakan kebinasaan mereka yang menistakan Baitul Maqdis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma mana'an nasa an yu'minu idz ja'ahumul huda illa an qalu aba'athallahu basharar rasula. Tidak ada yang menghalangi seorang manusia beriman ketika kebenaran itu datang kepada mereka, melainkan ucapan, perkataan mereka, apakah Allah mengutus manusia sebagai Rasul? Allahu Akbar. Ikhwafillah yang dirahmati Allah dimanapun berada, dari ayat ini ada beberapa ibrah, mutiara, tadabbur, hidayah, petunjuk, pelajaran yang bisa kita petik. Hidayah pertama, pelajaran pertama, hasad adalah di antara penghalang terbesar seseorang mengikuti kebenaran. Hasad adalah penghalang, di antara penghalang terbesar seseorang mengikuti Nabi yang diutus oleh Allah. Hasad yang menguasai hati, di antara penyebab terbesar menghalangi seseorang mengikuti peringatan-peringatan Allah di dalam Al-Quran. Bagaimana Allah menceritakan dalam Al-Quran? Hasadlah yang membuat iblis tidak mau turut tunduk taat kepada perintah Allah. Wa idz qulna lil malaikati isjudu, ketika Allah memerintahkan seluruh malaikat sujud kepada Adam, iblis dengan hasadnya kemudian membangkang, ingkar, kufur kepada perintah Allah. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Firaun hasadnya lah kepada Musa dan Harun yang berasal dari Bani Israel, sehingga ia enggan, tidak mau mengikuti Musa dan Harun. Anu'minu li basyaraini mithlina wa qaumuhuma lana abidun. Apakah kami akan mengikuti, beriman kepada dua orang yang kaumnya adalah hamba, budak-budak kami? Sebagaimana jemaah rahmat Allah, di antara sebab yang menghalangi umat-umat terdahulu mengikuti Nabi dan Rasul yang Allah utus kepada mereka adalah hasad mereka kepada para Nabi dan Rasul. Pelajaran kedua, hidayah kedua dari ayat ini. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahaya khutuah, bahaya dari hasad jika ia sudah menguasai dada hati-hati kita semuanya. Itu kenapa Allah Subhanahu wa taala dalam surah Mu'awwidzatain, dalam surah perlindungan, dalam surah Al-Falaq, memerintahkan kita berlindung dari hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Sebagaimana jemaah rahmatul Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umatnya, iyyakum wal hasad, hati-hati kalian wahai umatku dari hasad, jauhi hasad. Karena al-hasad, hasad itu kata Nabi, ta'kulu aw ya'kulul hasanat, akan menghabiskan kebaikan-kebaikanmu, menghanguskan amal-amalmu sebagaimana api menghabiskan kayu bakar. Tahukah kita, ikhwafillah, bahwa dosa yang pertama kali dimaksiatkan kepada Allah di langit adalah hasad, yaitu hasadnya iblis kepada Adam.
sebagaimana dosa yang pertama kali dimaksiatkan kepada Allah di bumi ini juga adalah hasad, yaitu hasadnya Qabil kepada saudaranya sendiri Habil. Dan tahukah kita ternyata sebab terjadinya pembunuhan pertama kali dalam sejarah umat manusia adalah karena hasad. Hasadlah yang menguasai Qabil sehingga ia kemudian tega membunuh saudaranya sendiri Habil. Akhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan saatnya kita mentarbiyah hati-hati kita semuanya. Saatnya kita memperbanyak munajat kepada Allah agar Allah jauhkan, hindarkan kita dari penyakit hasad yang hampir-hampir saja tidak ada tubuh, tidak ada fisik kecuali ada hasad di sana. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dari penyakit hasad yang mematikan, yang bahaya ini. Pelajaran terakhir, ibrah terakhir, mutiara terakhir, petunjuk terakhir dari ayat ini, ikhwafillah, ayat ini mengingatkan kepada kita agar tidak seperti orang-orang kafir Quraisy yang hanya akan beriman jika Nabi dan Rasul itu datang dari kalangan malaikat Allah, yang seandainya pun datang dari malaikat Allah, mereka tidak akan beriman. Mereka enggan beriman jika Nabi yang diutus oleh Allah adalah kalangan mereka. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah dan taat kepada Rasul Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.